Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mutmana Papua dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Jadi di video kali ini aku diminta sama dosen aku untuk membayangkan kalau aku mendapatkan uang warisan sebesar 1 miliar. Kebayang gak sih mendapatkan uang sebesar 1 miliar? Pasti seneng banget. Tapi pertanyaannya, kita mau ngapain dengan uang sebanyak itu? Nah, kalau saya pribadi, saya tidak akan langsung menghabiskannya untuk belanja atau jalan-jalan. Justru sebaliknya, saya akan menginvestasikannya agar uang itu terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Dan di video kali ini, saya akan ceritakan bagaimana strategi saya. Jadi, setelah saya pikir-pikir matang, saya memutuskan untuk membagi uang 1 miliar ini ke dalam 3 instrumen investasi, yaitu kos-kosan, reksadana, dan emas. Kenapa tiga-tiganya? Karena menurut saya menaruh semua uang di satu tempat itu terlalu beresiko. Dengan membaginya ke 3 instrumen yang berbeda, portofolio saya jadi lebih seimbang antara menghasilkan pendapatan, menumbuhkan aset, dan melindungi kekayaan. Jadi kalau salah satu lagi turun, yang lain bisa tetap menopang. Investasi pertama dan yang paling besar adalah kos-kosan dengan alokasi 500 juta atau 50% dari total dana. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kos-kosan? Jawabannya simpel, karena kos-kosan itu ibarat mesin penghasil uang. Setiap bulan ada pemasukan dari sewa kamar, tanpa harus saya kerja keras setiap harinya. Itu yang kita sebut passive income. Rencana saya 250 juta saya pakai untuk beli tanah di lokasi yang strategis, misalnya dekat kampus atau area pekerja. Lalu sisanya saya akan membangun kos-kosan sederhana dengan 4-6 kamar. Selain dapat pemasukan bulanan dari sewa, nilai tanah dan bangunannya juga berpotensi naik dari waktu ke waktu. Jadi investasi ini memberikan keuntungan dari 2 sisi sekaligus. Nah, investasi kedua saya adalah reksadana sebesar 350 juta atau 35% dari total dana. Sebagai investor pemula, saya sadar saya belum bisa menganalisis pasar saham sendiri. Makanya reksadana jadi pilihan yang tepat. Karena dana kita dikelola oleh manajer investasi profesional. Kita tinggal investasi, mereka yang urus. Saya membagi reksadana ini menjadi 3 bagian. Pertama, reksadana pasar uang sebesar 75 juta. Ini saya jadikan sebagai dana darurat. Resikonya rendah dan bisa dicairkan kapan saja kalau ada kebutuhan mendesak. Kedua, reksadana pendapatan tetap sebesar 125 juta. Instrumen ini berinvestasi di obligasi, returnnya lebih stabil dan lebih tinggi dari pasar uang, tapi resikonya masih terkendali. Ketiga, reksadana saham sebesar 150 juta. Ini yang paling agresif, tapi tujuannya untuk pertumbuhan nilai investasi jangka panjang. Resikonya memang lebih tinggi, tapi karena dikelola profesional, resikonya tetap lebih terkontrol dibanding beli saham sendiri. Jadi, reksadana ini saya posisikan sebagai mesin pertumbuhan dalam portofolio saya. Dan investasi ketiga adalah emas sebesar 150 juta atau 15% dari total dana. Emas memang tidak menghasilkan pendapatan bulanan seperti kos-kosan dan pertumbuhannya tidak secepat reksadana, tapi perannya sangat penting, yaitu sebagai pelindung nilai atau proteksi. Kita semua tahu ketika inflasi naik atau kondisi ekonomi tidak stabil, nilai uang kita bisa menurun. Nah, emas justru cenderung naik nilainya di kondisi seperti itu. Jadi dengan adanya emas, portofolio saya tidak sepenuhnya bergantung pada instrumen yang berisiko. Emas ini ibarat jangkar yang menjaga keseimbangan portofolio saya. Jadi kalau saya rangkum, begini strategi saya. Jika mendapatkan uang 1 miliar, 50% atau 500 juta kos-kosan sebagai sumber penghasilan utama, 35% atau 350 juta reksadana sebagai mesin pertumbuhan aset, dan 15% atau 150 juta emas sebagai pelindung nilai dari inflasi. Nah, strategi ini tuh saya pilih bukan asal-asalan, tapi karena mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan, pertumbuhan, dan perlindungan. Cocok banget untuk investor pemula seperti saya yang ingin membangun kebebasan finansial secara bertahap. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk kalian juga. Terima kasih sudah menonton. Bye.